Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dari Smart Legal ID dan Ngalup Co-working Space mengadakan satu kegiatan talk show terkait ada satu kasus yang menimpa salah seorang YouTuber KKY. Mungkin teman-teman semua yang malam ini bergabung bersama kita dan mengikuti kegiatan talk show ini sudah mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi dengan KKY gitu ya. Ada yang kepo, ada yang pengen tahu, ada yang gemes. Nah, malam ini khusus sekali saya mengundang salah satu pakar dan sekaligus pengacara dari Smart Legal ID yang kebetulan bidang beliau juga ahli untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Langsung saja kita menyapa Mas Hari. Nama lengkapnya Mas Asharianto Hermanto, tapi biasanya akrab dipanggil sama Mas Hari. Selamat malam Mas Hari. Malam Mbak Andin. Malam. Apa kabar nih? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Malam mingguan di rumah aja. Oke, malam mingguan kita ngobrol seru terkait satu kasus yang lagi viral banget ya Mas ya. Kayaknya kita baru 3 hari ke belakang itu seneng-seneng ngikutin video lucunya dari KKY gitu ya. Terus ada sesuatu yang boom tiba-tiba gara-gara sempat di take down oleh YouTube untuk kontennya KKY. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, belum masuk ke talk show malam ini, Mas Hari boleh menyapa Sohibul Ngalup atau boleh memberikan short profile dari Mas Hari. Silahkan Mas Hari. Ya, terima kasih Mbak Andin. Selamat malam Sohibul Ngalup. Selamat malam juga nih para Smart Legal ID, Smart PM, Smart People. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Hari. Memang saat ini bidang saya banyak handle di kekayaan intelektual, dan tentunya saat ini dengan industri kreatif yang sangat-sangat pesat, banyak juga yang jadi kebingungan gimana cara membedakan saya harus apa dan bagaimana. Dan tentunya juga dengan perkembangan teknologi, apalagi saat ini ada sosial media, Instagram, YouTube dan sebagainya yang dijadikan media untuk mempublikasi kreasi-kreasi mereka. Dan banyak case yang memang kalau kita lihat soal dari kekayaan intelektual ini, contoh misalnya dari YouTube cover lagu ataupun dari Instagram, kita banyak melihat kemarin ada banyak UKM yang ditutup kontennya dari Instagram, dan banyak sekali. Dan ini menarik Mbak Andin untuk didiskusikan dan untuk juga mengedukasi dari Sohibul Ngalup, Smart People untuk lebih tahu mengenai gimana sih perbedaannya masing-masing. Baik Mas Hari. Mungkin teman-teman juga yang malam ini gabung, para Smart People dan Sohibul Ngalup kan sebenarnya juga pengen tahu kasus KKY ini bisa dibilang sebenarnya kalau ngelihat dari satu KKY-nya nggak ada masalah, lagunya juga nggak mirip-mirip banget gitu kan ya. Tapi kalau dari yang pemilik lagu Aku Bukan Boneka juga ngerasa bahwa ada part-part yang mereka merasa bahwa ini part substansial ini mirip banget dan sama kayak gitu-gitu kan. Nah, kita langsung aja, saya akan mulai nanya kepada Mas Hari, sebenarnya seberapa besar sih kemungkinan di kasus ini, kalau kita bicara tentang kasus plagiatnya KKY, meskipun ini belum clear ya Mas Hari, bahwa nanti pada akhirnya KKY bisa dipenjara gitu, kira-kira gimana Mas? Ya, ini menarik sebenarnya soal plagiat Mbak Andin, karena ada bilang orang plagiat itu jiplak, padahal definisinya memang beda. Dan juga walaupun benang merahnya sangat tipis di antara keduanya. Nah, kalau melihat dari kita bisa lihat dari 1 minggu terakhir ini soal KKY ini makin booming, dari 10 juta sekarang tadi sore saya lihat sudah 20 juta yang viewersnya. Jadi ada berkah di tengah badai. Tapi menarik makanya untuk didiskusikan bahwa
kenapa orang jadi, saya sih ngelihatnya malah lebih ke kayak gini, kenapa jadi orang lebih sibuk untuk case yang seperti ini, padahal sebelum-sebelumnya tuh lebih banyak case-nya. Apakah karena orang nggak happy dengan suaranya yang nggak, kalau dibilang ya, kalau kata Anji ya nggak bagus-bagus amat. Cuma memang itu karena kreasi dan itu harus dihargai. Soalnya kan sekarang apakah benar nih KKI ini dianggap sebagai dianggap kreasinya itu plagiat. Memang kalau di beberapa part itu kita lihat ada kesamaan. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya cuma diganti satu kata dari judulnya. Dan ini kan jadi buat orang tuh jadi kebingungan. Sebenarnya ini lagu yang sama terus di cover atau di di remake, atau memang ini adalah lagu yang berbeda. Nah, ini menarik. Dan kalau dibilang seberapa mungkin di penjara, ya mungkin saja di penjara kalau memang orang yang merasa keberatan itu ya memang tidak tidak merasa dirugikan. Jadi orang yang memang yang kalau kita dengar desas-desus yang 1 minggu terakhir ada yang mengadukan ke YouTube. Nah, orang ini ataupun siapa penciptanya atau dalam lagu yang sebelumnya Aku Bukan Boneka ini publishernya misalnya si Sony merasa keberatan dan minta ada kerugian, dan itu bisa dipidana. Soalnya memang ada beberapa prosedur yang nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut sih, Mbak. Baik, baik Mas. Sebenarnya kalau saya juga beberapa sempat ngikutin terkait KKI ini kan sempat melibatkan beberapa pihak ya. Kita tahu juga melibatkan Mas Anji gitu ya. Dia kayak seolah aku nih nggak punya label, aku harus gimana, aku butuh curhat, aku nggak punya manajemen, hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya pada waktu kita sudah mulai terjun di dunia entertain, penting banget atau enggak sih kita punya manajemen, terus kita harus mendaftarkan ke publisher, hal-hal yang seperti itu, prosedur-prosedur yang seperti itu, Mas Haris. Nah, sebenarnya penting ini juga dipahamin buat teman-teman entertain ataupun entertainer, seberapa penting sih mereka itu punya manajemen. Soalnya adalah gini, karena kan orang ada yang berpikir bahwa berbagi itu sesuatu yang sulit saat ini, sedangkan kalau kita masuk ke manajemen, masuk ke suatu PH itu jadi ada pembagiannya, dan kalau dilihat-lihat dipotong-potong, bahkan kalau gua sendiri nih yang ngerjain, gua bisa lebih banyak nih dapetnya. Soalnya adalah kan dari beberapa manfaat yang memang kalau kita gabung di manajemen itu kan salah satunya adalah pertama kita bisa dapat job lebih banyak, dan selain itu adalah kreasi kita tuh bisa ada yang monitor gitu kan, karena memang seorang manajemen atau PH itu kan mereka sudah punya sistem lah ya, dan itu jadi penting karena kadang artis itu kan biasanya fokus pada fokus pada ngerjain pelaksananya kan, sedangkan yang mikirin bagaimana perlindungannya dan sebagainya ini jadi penting. Bahkan saya sering dulu itu sampai juga saya pernah megang salah satu grup band itu yang dia nggak cermat juga dalam memilih manajemen. Ini yang jadi penting juga. Jadi kalau teman-teman entertainer atau orang yang mau masuk ke dunia entertain itu juga harus pilih-pilih. Jangan sampai nanti memilih manajemen yang memang cuma mau getting money aja yang lebih banyak, tapi tidak ada manfaat lainnya. Itu jadi penting. Gitu Mbak Andin. Dan sebenarnya perlu nggak sih kalau zaman sekarang menjadi seorang entertainer, influencer, YouTuber, yang kayak gitu-gitu ya, artis lah ya, harus punya backup untuk legal consultant mungkin untuk bisa istilahnya membackup kegiatan hal-hal yang seperti ini, yang sebenarnya sekarang kita nggak ngerasa, tapi kedepannya pada waktu terjadi suatu permasalahan, maka kita punya backup legal consultant misalnya. Hal-hal yang seperti itu, Mas. Iya, banyak sebenarnya dari hal itu kan. Kalau kita ngomongin masalah kreasi atau artis ini kan memang
ngelihat bahwa legal consultant ataupun aspek legal ini urusan yang belakangan. Sebenarnya sebelum mereka sebelum mereka itu terjun juga pasti yang disodorin apa? Kontrak kan. Betul. Nah, kontrak ini yang jadi penting juga. Kadang mereka, wah oke lah yang penting saya join. It's okay, isinya standar lah kontrak. Tapi kan kadang yang memang tidak dipahami ataupun memang kurang notisnya dari teman-teman itu adalah ada klausul-klausul yang memang twisting di idea. Dan itu jadi penting untuk mereka tahu gimana konstruksinya. Apalagi kalau kita lihat kayak kemarin itu saya ada dari PH juga dengan artis, mereka mau hire artis buat produknya perusahaan. Itu juga dilihat misalnya kalau dalam kondisi sakit seperti apa, kan namanya manusia itu kan tidak bisa harus selalu fit dalam 365 hari. Tapi kan itu harus lihat gimana cara resolusinya, perdamaiannya, apa solusinya, dan sehingga jadi penting untuk paham soal hukum. Gitu, aspek legalnya harus paham. Kalau memang tidak paham dan itu adalah sesuatu kontrak yang penting, ya mulai hire. Sehingga kebutuhan itu timbul memang tidak harus pertama kali. Memang harus mengedukasi diri sendiri. Tapi kalau memang sudah dirasa perlu dan manajer internal itu sudah bisa memastikan, ya itu bisa jadi urusan kedua. Tapi kalau memang dirasa wah saya sudah cukup perlu untuk ada legal, dan artis-artis besar saat ini juga punya legal staff sendiri dan mereka jadi penting, dan kadang mereka sebagai external counselnya itu langsung hire lawyer, dan itu yang terjadi juga saat ini yang saya handle beberapa. Oke, karena memang dari awal banget pada waktu orang awam nggak terlalu mengerti aspek-aspek legal, mulai dari perjanjian kerjasama, itu menjadi satu hal yang harus mau nggak mau kita harus ikutin semua prosedurnya ya Mas ya? Iya, benar sekali Mbak. Oke, Mas, tapi aku penasaran nih, kan banyak tuh orang-orang netizen ya, terutama nanya sebenarnya di KKY ini plagiaris nggak sih gitu? Masa sih dia tuh plagiat? Kan benar-benar nggak sama, cuman bagi beberapa part aja kayak gitu. Kalau menurut Mas Hari sendiri akan masuk di kategori plagiat itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Ya, sebenarnya gini, kalau undang-undangnya kita itu memang ada beberapa aspek dalam suatu kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan lagu ini. Yang jadi penting adalah kalau kita lihat dari yang namanya si KKI ini, memang undang-undang hak kita itu melihat bahwa bukan hanya kuantitatifnya seberapa banyak yang diplagiat, tapi itu juga bisa melihat dalam aspek kualitatifnya. Ada beberapa part itu sudah dianggap plagiat. Nah, kalau kita lihat dari konsepnya YouTube ini sendiri, kita lihat mereka juga walau tidak sepenuhnya dalam suatu ciptaan atau lagu itu plagiat, walaupun cuma setengah atau ada beberapa titik bar ya, biasanya nyebutnya beberapa bar itu sudah dianggap bahwa merugikan kekayaan intelektual orang lain, dan itu atas permohonan orang lain YouTube bisa mengajukan itu. Nah, makanya penting juga buat teman-teman entertainer, YouTuber, pahami juga nih masalah term and condition-nya si YouTube. Gitu, jangan sampai nantinya main upload aja. Itu yang jadi penting. Kalau misalnya kita lihat kan banyak orang yang ngomong, wah gue nggak mau gue nggak mau ada back sound gitu kan, takut copyright. Tapi sebenarnya bukan itu aja, dilihat juga aspek-aspek lainnya, sehingga hasil kreasi yang diciptakan itu memang benar-benar pure, sehingga bukan plagiat. Oke. Jadi sebenarnya Mas, bedanya mungkin aku juga nggak terlalu ngerti batasan ataupun beda juga antara sebenarnya plagiat sendiri itu apa dengan jiplak. Sama atau beda sih? Sama sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasus ini,
batasan kreativitas agar kita tuh tidak dibilang melanggar hak cipta tuh harusnya seperti apa, Mas Hari? Ya, kalau jiplak itu kan udah fix lah. Jiplak itu kayak 100% kita udah ngikutin, udah sama semuanya. Kalau plagiat itu ada perubahan tapi seolah-olah itu kreasinya dia. Gitu. Nah, ini yang jadi isu dalam kasusnya KKI. Dia merasa, dia sendiri saya lihat beberapa video dan beberapa lainnya komentar dari beberapa ahli juga isunya plagiat, sehingga kalau melihat berarti berarti dia mengakui bahwa itu kreasinya dia sendiri, tapi dalam kreasinya itu ada part-part sebenarnya itu sudah milik orang lain. Gitu ya. Gitu. Jadi memang harus hati-hati banget ya. Apalagi kalau sudah menyadari bahwa sebenarnya ya memang ada bagian yang sama, ada bagian yang mirip gitu, atau bahkan aku ngambil contoh banget atau benchmarking atau ada bagian-bagian yang kayak gitu. Nah, terus harusnya kalau untuk untuk kasus seperti ini bagi kedua belah pihak nih, kalau Mas Hari bisa mengambil sudut pandang dari masing-masing. Dari label Sony kan berhak juga nih untuk menuntut, karena itu tadi ada bagian-bagian penting yang sebenarnya ini udah jelas-jelas plagiat nih gitu. Dan satu pihak yang merasa bahwa si KKI sendiri ngerasa ya ini karyaku gitu loh. Ini beda kok, cuma sebagian aja. Itu kira-kira gimana, Mas? Ya kadang kayak gini, Mbak. Sebenarnya kalau dilihat dari case-nya KKI ini, kita ngelihatnya aspeknya gini, apakah benar sih si KKI yang memang membungkus semuanya ini? Kayaknya saya rasa itu jadi hal yang patut tanda tanya. Mungkin dia yang menciptakan lirik, soalnya adalah dia bukan ahli sebagai arranger gitu kan, musiknya dan sebagainya pasti ada orang. Dan kadang juga ini yang jadi penting untuk dipahami dari si arranger ini yang mengaransemen, apakah dia benar-benar secara pure menghasilkan kreasi ini gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pihak lainnya sekarang? Soalnya kalau memang dari pihaknya Sony ataupun siapa penciptanya, Nova Umar ya, yang boneka, kalau memang merasa dirugikan, ini kan sebenarnya bukan ada dua hal sih, Mbak. Masalah idealisme tadi, soal karya cipta, soal buah karya dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah ekonomi, which is yang diincar adalah dengan 2 hari udah 10 juta viewers, dan itu melesat banget. Dan saya malah nggak nonton yang versi aslinya si siapa Rini, itu udah berapa viewers perbandingannya. Jadi kan kalau ngelihat, wow, ini ada aspek ekonominya. Dan kalau dari sini secara ketentuan itu, kalau ngomongin aspek ketentuan ya, yang merasa dirugikan bisa, Mbak, bisa untuk mengajukan ganti kerugian. Memang yang jadi yang dikhawatirkan adalah kalau kemarin kan si KKI bilang aku takut dipenjara dan sebagainya. Nah, sebenarnya belum sampai situ, karena undang-undang kita tuh sampai dengan proses yang pidana itu, sebelum proses itu harus ada mediasi dulu, peraturannya ngomongnya gitu. Nah, makanya ini yang jadi indikasi kenapa videonya itu diupload lagi. Artinya sudah ada settlement di antara keduanya, sudah ada perdamaian dan sudah jelas kalau saya bilang bagi-baginya. Gitu. Dan ketika sudah jelas bagi-baginya, makanya ketika yang melapor itu bisa juga menarik aduannya. Kalau di YouTube kan ada prosesnya, melaporkan, dia harus menyerahkan bukti dan sebagainya, harus juga part mana yang memang dianggap infringement dan pelanggaran hak cipta. Lalu juga nanti kalau sudah settle itu bisa dimintakan kembali untuk di-upload. Dan saya rasa juga saat ini kan sebelumnya kalau nggak salah ada deskripsi di bagiannya videonya KKI sekarang ini udah kosong seperti itu. Jadi kalau ngomongin apakah bisa dimintakan ganti kerugian, iya gitu. Bahkan ya kalau melihat sebenarnya ya lumayan potensial kan, ada manfaat ekonomi di dalam 20 juta viewers saat ini. Oke.
Jadi memang pada waktu pihak yang merasa dirugikan ini merasa terusik gitu ya Mas, Yes. Dia bisa sebenarnya untuk mengajukan gugatan, boleh menggugat gitu ya. Iya. Oke, Mas, kalau kita berbicara tentang label nih Mas, sebenarnya kalau tadi sempat dibilang ada bagian yang memang KKI melakukan plagiarisme gitu ya. Yeah. Kira-kira menurut Mas Hari nih kena pasal berapa sih? Atau pasal apa sebenarnya yang dilanggar oleh KKI terkait hak cipta ini? Dan ada perkiraan nggak sih Mas? Potensi denda atau bahkan kalau bisa dibilang dari yang dirugikan misalnya dari labelnya Sony mendapatkan keuntungan seberapa banyak Mas Ari? Yes, ini Mbak, sebenarnya kadang orang pakai satu pasal, kadang orang pakai dua pasal gitu. Memang kalau di Undang-Undang Hak Cipta yang tahun 2014 itu saya agak lupa nomornya, tapi yang tahun 2014 itu diatur, dan ini biasanya pasal yang dipakai lah. Pasal yang dipakai buat orang-orang mentung, bahasanya mentung yang melanggar gitu. Biasanya pasalnya ada pasal di 113 itu kalau nggak salah di ayat 3. Nah, kalau teman-teman lihat di situ lumayan, itu yang paling gede soalnya ganti kerugiannya berapa? 1 miliar ganti kerugiannya. Wow. Nah, ya apa namanya, hukuman penjaranya berapa lama? 4 tahun gitu. Nah, baru nanti ada biasanya pasal berlapis itu yang pasal 112 kalau nggak salah. Itu yang di apa cuma 500 juta. Nah, biasanya kan kalau biar kita agak besar 1 miliar biasanya pakai yang 113 ayat 3. Soalnya adalah nggak mungkin lebih baik settle dengan pembagian yang lebih dari 1 miliar, karena kalau ganti kerugian 1 miliar. Cuma memang tadi ada, kalau saya lihat dengan berita kan ada beberapa dorongan ini harus masuk ke ranah hukum. Nah, ini jadi penting juga, apakah dengan kasus ini bisa mengedukasi orang lain. Itu yang paling penting. Kalau memang tujuannya untuk mengedukasi, tapi kalau memang tujuannya mengedukasi dengan cara yang lebih bijak, ya pasti ada. Saya rasa yang dilakukan saat ini sudah lebih baik. Soalnya adalah para pihak nih pengen ngomong nggak sih sebenarnya bahwa sudah ada perdamaian, bagaimana settle-nya. Ini kan yang perlu diedukasi, bukan berarti tiba-tiba booming, tiba-tiba di down, lalu muncul lagi, kan ini jadi nggak jelas kalau memang mau mengedukasi. Dan saya nggak tahu apakah memang secara business position bagi Sony ataupun Nova Umar ini buat menjelaskan itu sesuatu yang baik buat mereka, karena kalau mereka bilang ya kita sudah terjadi settle dan sebagainya, ya itu bisa jadi branding destruction lah. Iya, nah berbicara tentang karya arrangement dari Pak Nova sendiri gitu ya, dia kan sempat juga menyampaikan bahwa aku berusaha mengedukasi gitu kan, mengedukasi KKI bahwa kadang orang tuh tidak menghargai karya gitu. Meskipun ada plagiarisme sekecil apapun, bagaimanapun itu tetap harus dihargai sebagai satu karya gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya kayak digaungkan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari kasus ini, Mas, itu kan menjadi ada beberapa pihak ya, ada arrangement, ada publisher, ada artisnya sendiri. Nah, itu apakah gugatan pun akan sekompleks itu, Mas? Atau misalnya publishernya sudah diem nih, terus artisnya sudah mengambil jalan tengah, ya udahlah damai aja. Tapi si arrangement si Mas Novanya ini yang mengarrange lagunya ini belum bisa terima dengan alasan karya ini sudah benar-benar apa istilahnya dia buat sedemikian rupa gitu. Jadi dia nggak terima untuk meskipun ada part yang diplagiasi gitu. Nah, ini Mbak, kalau misalnya kita sudah menyerahkan kepada label, biasanya label yang atur. Oke. Gitu. Apakah memang ini mau diproses atau tidak? Persoalannya adalah tetap saja walaupun sudah dialihkan, sebagai pencipta itu masih melekat yang namanya hak moral. Oke. Hak moral itu ya terkait dengan dia harus diakui bahwa ciptaannya itu adalah hasil karyanya.
Nah, kalau dalam posisi seperti ini, saya nggak tahu nih secara internalisasinya dari mereka itu apakah ada pengaturan bahwa yang harus sebagai PR-nya harus si label ataupun publisher gitu. Kalaupun memang nantinya sebagai dalam ketentuannya biasanya itu kalau yang biasa kami buat itu sudah dialihkan. Jadi kalau ada sesuatu diberikan petunjuk kepada label, nanti label yang speak up gitu. Tapi kalaupun memang dari para pihak saya lihat kan karena biasanya gini siapa Mas Nova Umar ini kan nggak mungkin dia ngomong sendiri gitu kan. Pasti ada yang dorong. Soalnya adalah apakah ini dorongannya memang atas niatnya dia untuk mengedukasi seperti itu atau memang dorongannya memang dari label daripada label yang salah nih, apalagi Sony gitu kan, daripada mereka yang rusak namanya gitu. Tapi saya melihat bahwa ya dari sini pihaknya kalau diomongin siapa yang paling berhak, ya memang kalau sudah dialihkan kepada label yang jadi nantinya yang berhak. Itu kadang yang dimintakan ke pencipta ataupun ke artisnya itu kan biasanya media, jadinya artis ataupun pencipta jadinya ngomong aja. Gitu. Oke. Nah, Mas, yang bikin kepo juga sebenarnya kan masih belum clear juga ya, siapa sih yang mengirimkan email kepada YouTube untuk men-take down konten video ini, gitu ya. Nah, sebenarnya kira-kira kenapa sih sampai YouTube melakukan take down dari konten video KKY ini, gitu? Apakah ini ada hubungannya mungkin dengan pelanggaran hak cipta atau gugatan Sony tadi, atau memang ada kemungkinan nggak sih ini adalah kehendaknya YouTube untuk take down meskipun tidak ada permintaan dari pihak label? Iya, sebenarnya gini, kalau memang dalam suatu ciptaannya itu atau lagunya itu misalnya lagu yang terkenal, biasanya sistemnya YouTube tuh udah bisa mengakomodir, mendetek ada pelanggaran hak cipta atau tidak. Cuma kan ini karena kemiripannya itu kan ada yang bisa bilang mirip, ada beberapa part aja yang mirip. Kalau dari case-nya KKY ini, kita melihat ini ada yang mengadu dan prosesnya di YouTube itu clear. Kalau misalnya kalau ada orang yang merasa ada karya ciptanya itu yang dilanggar, dia bisa melakukan permohonan dengan menyerahkan bukti-buktinya. Sebentar, saya juga tadi biar nggak salah sempat saya buka juga. Jadi itu ada beberapa proses sebenarnya di dalam YouTube sendiri. Jadi kalau kita bisa mengajukan, kita tahu nih ada pelanggaran hak cipta dari siapa namanya, dari orang lain. Nah, kita bisa sebagai orang gitu. Tapi nanti belum tahu apakah memang dalam suatu proses itu YouTube bisa langsung melakukan penutupan. Tapi kalau memang ini adalah sebagai pencipta, emang orang yang memiliki hak, karena kan harus didasarkan sama bukti-bukti. Jadi kalau saya lihat nih bukti-buktinya clear, persoalannya adalah email yang dipakai dan siapa orangnya dalam kasus KKY. Jadi kalau misal buktinya clear, langsung di take down. Dan prosesnya kalau di mana paling lambat itu di YouTube kalau nggak salah 30 hari. Gitu. Nah kalau ngelihat dari case-nya KKY ini, kita ngelihat ini berarti ada bukti petunjuk yang memang clear dan dia bisa menunjuk pada menit keberapa itu dianggap unsur-unsur plagiatnya itu di bagian mana, selain daripada judul yang aku bukan boneka diganti kata lainnya, kata akunya dan sebagainya, ataupun di part-part ref dan sebagainya. Gitu Mbak. Oke. Nah Mas, kalau menurut Mas Hari, kira-kira nanti gimana sih endingnya? Karena kan video ini sudah diupload ulang ya di YouTube gitu. Ada pertimbangan khusus nggak sih kira-kira kenapa YouTube melakukan hal ini? Terus apakah kemungkinan sudah terjadi mediasi antara kedua belah pihak kayak gitu-gitu, Mas? Ya sebenarnya gini, kalau dalam prosedur kenapa itu bisa artinya gini, tidak mungkin juga si YouTube itu langsung secara aktif dia melakukan penilaian atas lagunya KKY, sehingga ketika ada satu lagu dianggap infringement, dia langsung
sudah take down, oh ini nggak ada nih internalnya, kayak gitu. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya ini adalah kalau di prosedurnya di YouTube itu bisa mengirimkan atau memberitahukan bahwa sudah terjadi perdamaian atau memang tidak ada pelanggaran seperti itu. Nah, kalau dari case-nya KKI ini saya ngelihat sih sebenarnya sudah terjadi perdamaian. Soalnya di balik itu bagaimana itu yang saya belum tahu. Tapi prosedurnya secara aktif YouTube melakukan di-upload lagi itu saya nggak ngelihat itu, gitu loh. Itu jadi suatu kewajibannya dia. Pasti ada yang menginformasikan bahwa sudah terjadi settle, nanti bagaimana pembagiannya bla 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 itu sudah diinformasikan pasti ke YouTube. Dan ini jadi sesuatu hal yang bagus sebenarnya. Dengan cara seperti ini kan orang punya kreasi, soalnya bagaimana cara mengedukasi orang-orangnya gitu, orang lain di luar sana. Apakah memang si KKI mengakui bahwa ataupun si arrangernya yang mengaransemen lagunya ini mengakui bahwa iya ada beberapa not ataupun dalam lagu itu yang memang kita menyerupai dari lagunya si Rini seperti itu. Dan Sony pun bagaimana dia bisa mengedukasi ataupun Mas Nova Umar bicara keluar bahwa ya sudah sebenarnya memang sudah terjadi settlement dan perdamaian. Tapi kan memang dari kemarin dari dua pihak ini tidak ada yang mengakui bahwa pihak mereka yang melakukan ke YouTube. Jadi ya saya ngelihat bahwa ya bisa saja sebagai lawyernya Sony atau sebagai lawyernya Nova Umar yang melakukan itu. Karena mendapatkan kuasa mereka melakukan itu, kan itu bisa aja. Makanya emailnya nggak kedetek. Jadi penting juga buat punya lawyer buat mengkamuflase. Ya. Oke, Mas, ini menarik banget. Sampai saya tuh lupa mempersilahkan Sohibul Ngalup atau Smart People untuk langsung ngasih komentar atau pertanyaan-pertanyaan kepada kita, terutama kepada Mas Hari gitu ya. Di sini udah ada yang komentar juga gitu ya. Ada yang penasaran gitu. Terus ini ada yang menarik nih dari Mas Naufal Alamulia gitu. Statementnya gara-gara HKI membuat orang susah berkreasi. Kalau menurut Mas Hari sebenarnya apa segitunya sih, Mas, atau gimana? Iya, sebenarnya ini pembatasan soal kekayaan intelektual dua hal sih aspeknya. Memang yang jadi challenge saat ini adalah dunia kreasi orang tuh kan sangat dinamis ya. Kadang mirip menyerupai, apalagi yang namanya kalau ngomongin yang beda lagi ya, beda bisnis lain daripada lagu ya. Ngomongin kayak e-commerce, kayak apps, aplikasi, kan semuanya mirip-mirip, cuma ada nambah satu fitur dan sebagainya. Ini kan sebenarnya jadi ada yang dibilang sebagai suatu hambatan. Tapi kan kalau memang kita lihat juga sih dari hasil kekayaan intelektualnya yang seperti apa gitu. Kalau ngomongin hak cipta, memang ini saya ngelihat sih keresahan para dari industri musik juga. Dari dulu kan memang penghargaan atas kreasi industri musik itu kan sangat-sangat minim lah ya. Kita nggak bisa pungkiri itu banyak bajakan dan sebagainya. Dan mereka jadi nggak punya source revenue yang jelas daripada dulu jual kaset di mall melalui toko-toko. Kalau sekarang ada aplikasi musik lebih enak kan. Tapi kan itu sebenarnya kalau dari sisi hak cipta sendiri khususnya lagu, kita ngelihat bahwa pembatasan itu ada sebenarnya untuk melindungi si pencipta dan si orang yang berkreasi. Sebenarnya tidak ada penghalangan buat orang melakukan kreasi lebih baik dan sebagainya. Ini kan sebenarnya men-challenge setiap orang gitu. Cuma memang beberapa hal jadi orang kan saat ini kan bisnis struggle dan sebagainya, orang lebih baik untuk mencari suatu ekonomi itu ngedompleng lah Mbak sifatnya. Itu kan lebih cepat menaikkan pamornya gitu. Dan ya ini sebenarnya dari sisi integritas seorang itu entertainer, orang yang berkreasi itu
sejauh mana, apakah dengan cara-cara itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau ngomongin soal apakah HKI membatasi, ya saya bilang sih bukan membatasi, ya memang menjaga hak-hak orang. Apalagi kalau kita dalam posisi saat ini kreasi kita banyak gitu. Kalau tidak dijaga, terus bagaimana? Minta perlindungan ke siapa? Gitu, Mbak. Oke, memang menarik banget kalau berbicara tentang hak kekayaan Wah, intelektual. luar biasa ini. Apalagi kalau yang lain-lain. Iya. Terus Mas, masih sama dari Mas Nova nih. Ya. Apakah dalam kasus pidana menggunakan acara pidana konvensional dapat selesai dengan adanya mediasi? Apakah sudah cukup misalnya mediasi aja udah bakalan selesai gitu, Mas? Bukankah restoratif justice hanya berlaku pada hukum acara pidana anak? Iya. Nah, ini menarik. Jadi kalau di ketentuannya Undang-Undang Hak Cipta itu dan di proseduralnya itu memang mewajibkan untuk dilakukan mediasi. Jadi memang agak rancu sebenarnya. Ini juga banyak perdebatan di soal konsep teknis beracara. Cuma saya nggak mau lebih jauh dari ke sana. Saya lebih melihat bahwa ada prinsip ini adalah keperdataan. Gitu loh. Ini masalah manfaat ekonomi dan memang hak orang harus dihargai. Kan itu bukan berarti dengan memasukkan orang ke dalam penjara itu jadi sesuatu yang selesai, tidak kan. Tapi kan kita melihat bahwa semua orang kalau bisa memang tidak ada win-win solution, pasti win-win lose, pasti ada yang pihak yang merasa kalah. Dan ini ya jadi kalau saya melihat konstruksinya ini jadi penting. Kenapa harus ada mediasi? Jadi juga nggak banyak juga orang di penjara. Sekarang aja kemarin orang di penjara gara-gara corona dikeluarin kebanyakan. Jadi kalau melihat seperti ini, seperti ini konsepnya adalah menjadi perlu untuk ada mediasi, dan sifatnya mediasi ini kan pasti untuk mendamaikan dan mencari solusi begitu. Kecuali memang setelah mediasi itu gagal baru diproses. Oke. Ada lagi nih dari Mas Ainur. Apakah cukup dengan menyebutkan sumber asli, source biasanya, Mas, maka kita sudah bisa terhindar dari plagiarisme sendiri? Ini juga penting kalau kita ngomongin masalah YouTube itu, kita harus cari tahu dulu sebenarnya. Contoh meng-cover lagu, dari lagu itu sebenarnya siapa yang punya, gitu loh. Siapa labelnya. Selain itu juga kita juga sebagai, karena kita apalagi meng-cover lagu, nggak mungkin suara kita meng-cover lagu tuh agak nggak bagus ya, atau kata lainnya jelek. Pasti kan suaranya bagus, dia pengen ditonton orang, pengen lihat versi yang berbeda dari karya orang lain. Tapi juga dia harus menghargai siapa sih penciptanya. Nah, kalau di undang-undang itu pencipta itu jadi tetap harus diakui. Jadi harus siapa aja yang ditulis, ya selain pencipta, misalnya kalau lagu siapa labelnya, publishernya, misalnya dibagi siapa juga, siapa yang punya hak terkait lainnya. Itu harus tahu gitu loh. Dan biasanya kalau kita izin dulu nanti dikasih tahu gimana term and conditionnya nanti untuk naruh di description-nya si YouTube. Tapi kalau diomongin konten-konten lain yang berbeda, apakah cukup? Ya belum tentu juga, cukup tergantung dari kontennya. Ya. Dan hari ini pun aku sudah menyaksikan covernya dari lagu KKI ini, cover song ini oleh si Widi. Widi. Kevin Julio, ya. Dan itu luar biasa. Iya, itu aja 2,5 M kalau nggak salah. Iya, itu kan menarik banget ya Mas ya. Dia mencantumkan apa segala macam bahwa cover ini benar-benar mereka buat dari lagunya siapa kayak gitu. Oke, ini cover dari lagu yang masih bermasalah, cuman menjadi satu hal yang menarik, bahkan viral gitu. Dan suaranya pas enak banget gitu. Terus covernya luar biasa, covernya tuh. Yes, apalagi kalau ngeliatin kan ada siapa artis yang biasa cover tuh, Afwilka ya, kalau nggak salah ya. Afwilka itu dia juga hampir 2 miliaran, Mbak. Gitu. Nah, artinya kan sebenarnya ya orang ngelihat bahwa ini
Jadi dari pertengkarannya si Keke sama orang yang tidak diketahui itu, gitu kan, saya nggak bilang Mas Nova Umar ataupun Sony, dari orang yang tidak diketahui itu orang malah ngambil manfaat. Nah daripada, makanya saya ngelihat ini jadi penting mereka langsung memediasi biar itu diupload, biar itu jadi terus trending. Karena kalau mereka berlama-lama mereka nggak dapat manfaat, malah orang lain yang dapat manfaatnya. Ya, gitu. benar. Benar banget, Mas. Oke. Wah, ini lumayan banyak yang nanya, aku langsung bahas satu-satu ya, Mas ya. Dari Edorio, izin bertanya, Mas, untuk ciptaan sebuah lagu apakah harus didaftarkan? Mengingat hak cipta sebenarnya merupakan hak yang lahir secara otomatis atau eksklusif kepada penciptanya. Yes, ini juga yang sering saya ditanyakan ya sama orang tuh, apakah kita perlu atau enggak untuk melakukan pendaftaran. Ya sebenarnya sih kalau mau melindungi secara utuh ya memang harus didaftarkan. Walaupun konsep tadi yang sudah benar disampaikan itu konsepnya ketika sudah dipublikasi, hak cipta ini ketika sudah dipublikasi itu melekat ciptaannya. Nah dan saya juga ngelihat untuk beberapa label itu tidak semua lagu yang memang itu didaftarkan, pasti akan costly lah, dan prosesnya juga lama. Oke. Gitu loh. Artinya ada prosedural dan sebagainya. Ada proses yang harus dilalui, jadi nggak melihat bahwa itu sebuah urgensi karena sudah melekat. Dan saat ini kan kalau ada beberapa label itu ada yang namanya, kalau dalam industri musik ada namanya lembaga manajemen kolektif. Itu yang lembaga manajemen kolektif. Ya, LMK itu yang memang mengakomodir dari dari para pencipta dan sebagainya terkait dengan royalti gitu. Oke. Nah, biasanya ke situ saja bergabung dengan mereka, lalu mereka yang mengurusi bagaimana pembagiannya. Gitu. Dan lembaga ini memang lembaga yang tersertifikasi oleh negara gitu. Nggak banyak sebenarnya lembaga ini. Jadi tapi lembaga ini jadi penting buat para entertainer khususnya industri musik buat bergabung ke sana. Kadang kan memang untuk seorang entertainer kita lebih ke mikirin karya dulu ya Mas Hari. Meskipun kita tuh nggak tahu ternyata serumit ini, kita harus tahu regulasi terkait publisher, terkait kita harus bergabung ke lembaga yang tersertifikasi untuk ini tadi mengakomodir royalti, hal-hal yang seperti itu. Luar biasa. Jadi seorang entertainer harus siap juga ya untuk hal-hal yang seperti ini. Memang sebenarnya kalau ngomongin industri musik, Mbak Andin, ini jadi penting buat teman-teman tahu sebenarnya, karena di suatu musik itu atau musik atau film ya khususnya, karena dari suatu musik itu partnya aja kita bisa lihat itu bisa jadi theme songnya sinetron atau theme songnya suatu produk. Jadi dari suatu lagu itu bisa jadi banyak manfaat ekonominya. Ya kalau misalnya artisnya kuat buat ngurus sendiri ya silakan gitu kan. Cuma makanya beberapa tuh butuh lawyer buat dampingin dia untuk ke LMK ataupun ke label dan sebagainya. Bukan berarti menyerahkan sepenuhnya juga gitu. Karena hak-hak setelahnya pendistribusian, pembagian. Contoh misalnya kayak gini, kayak Sidul, kita ngomongin sinetron Sidul tuh yang dari dulu itu kan royaltinya terus berjalan. Iya. Di remake, ditayangkan lagi karena ada di situ ada iklan dan sebagainya, dan itu kan uang. Gitu. Jadi walaupun kita punya karya nggak akan usang sebenarnya, tapi bagaimana kita cara mengelola karyanya ini nih jadi penting. Gitu. Apakah cukup ke label saja, apakah cukup ke lembaga manajemen kolektif saja, atau memang secara pribadinya dia si entertain juga butuh backup gitu. Nah, backupnya ini dalam arti aspek legal ya bisa ke konsultan, bisa orang yang paham dan sebagainya. Oke. Wah, semakin malam semakin seru ini bahasanya, Mas. Oke. Aku lanjut.
Ini ada komentar dari Mas Bimo. Jadi netizen tuh harus bijak melihat pelanggaran hak cipta, bukan soal memasung kreativitas gitu ya. Namun jangan sampai memang kreativitas itu sampai melanggar hak cipta orang lain gitu. Dan dalam hal ini penegak hukum juga sebaiknya harus bersikap fair gitu ya Mas ya. Ya, sepakat dengan itu jadi penting juga. Cuma soalnya adalah yang tidak bisa kita atur ini kan siapa namanya masa yang maha benar kan, netizen gitu kan. Netizen maha benar. Maha benar. Jadi ya ini penting, makanya saya bilang kalau memang tujuannya mengedukasi, mereka juga harus, pihak-pihak ini juga harus menginformasikan bagaimana mereka dealing, apa yang mereka sepakati dan bagaimana mencari resolusinya gitu, sehingga juga bukan yang teredukasi bukan netizen juga, dari yang namanya aparat hukum, dari entertainer lain itu juga teredukasi dari case ini kalau memang mereka full memang mau 100% mengedukasi. Cuma ya kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan perkembangannya seperti apa gitu ya Mas Hari ya. Yes. Oke, ada lagi dari Mbak Nida Yera. Sebenarnya ada ukuran yang pasti atau tidak terkait dengan sebuah lagu dikatakan plagiat, Mas? Lalu biasanya di pengadilan sendiri bukti apa saja sih yang diperlukan terkait dengan kasus plagiat itu sendiri, Mas Hari? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa hal, aspek yang memang dianggap sebuah lagu itu plagiat atau tidak. Memang yang paling utama itu adalah apakah dari ciri khas lagu sebelumnya itu memang benar-benar dilanggar, gitu, ada kemiripan, gitu, sehingga itu terjadi pelanggaran. Itu yang utama, gitu loh. Lalu aspek lainnya apa? Apakah dalam beberapa part dari bagian lagu itu ada yang mirip, serupa. Lalu apalagi? Lalu turunannya lagi, apakah memang ada beberapa notasi dari lagu itu yang arrangementnya itu serupa. Jadi memang aspeknya itu bukan, wah ini setengah menit mirip atau 5 detik mirip, enggak. Jadi memang harus didengar, dan biasanya itu hitungannya ya kalau nggak salah musik itu bar ya, hitungan bar, ada 1 bar dan kita lihat dari 1 bar 4 ketukan aja itu bisa terlihat gitu loh. Apalagi kalau dari sini, kalau case Keke ini kan dari judul mirip, dari ketukan tepuk tangan mirip gitu kan. Saya nggak bilang jiplak ya, mirip. Bagian refnya juga mirip ya Mas? Nah, ya bagian refnya cuma tidak ada yang improvisasi dari Rini. Ya. Gitu. Jadi ada beberapa aspek dan tidak mungkin juga kita melihat bahwa langsung menjudge bahwa oh ini punya, pasti ada beberapa aspek. Dan kalau bagaimana cara membuktikannya, yaitu ya selain juga dari tadi notasi, biasanya pakai notasi, lalu juga dari lirik dan juga dari bukti suaranya, audio. Oke, semoga itu cukup menjawab Mbak Nida. Terus di sisi lain Mas, lanjut lagi, di dalam UU Hak Cipta sebenarnya menyebutkan mengenai sebagian yang substansial, bagian penting. Konsep ini sebenarnya seperti apa dan pada prakteknya tuh seperti apa, Pak? Ya, sebagian yang substansial ini sebenarnya kita tadi saya bilang yang awal tadi, apakah memang dari unsurnya dari lagu itu memang sesuatu yang misalnya di refnya, atau misalnya ada beberapa lagu kayak lagu siapa ya, dari awal aja kita tuh udah ini lagunya dia, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan berarti dilihat dari ref atau sebelum ref dan sebagainya. Kita lihat juga dari aspeknya karya cipta sebelumnya itu orang lebih memahami bagian mana, gitu. Jadi sebagian yang substansial itu tolak ukurnya juga ini jadi penting, gitu loh. Apakah memang itu bisa ref atau bisa bagian lainnya? Dan tapi sebagian bahasa hukum itu sebagian itu bukan berarti misalnya 1 menit itu 30 detik sebagian, enggak kayak gitu. Tadi yang saya bilang ada bar-barnya tadi ya Mas. Nah, 1 bar aja kalau memang ini dirasa oh ya ini menyerupai, ya itu bisa dianggap bagian. Oke. Dianggap bagian.
Karena kalau di bahasa hukum tuh nggak mungkin secuil, jadi sebagian atau seluruhnya biasanya kayak gitu bahasanya. Tapi sebagian ini bisa sebagian ini benar-benar bisa secuil maknanya. Oke. Yes. Oke, lanjut lagi Mas dari Mas Wahyudi. Mau nanya juga nih Mas, di sini kan netizen sempat kayak salah server pada komen pedes ke Rini gitu ya Mas ya. Yeah. Karena kan awal-awal tuh kan kayak KKI itu dapat istilahnya dibully banyak orang ya. Tapi pada waktu kasus video ini di take down, nah malah menyerang seluruhnya. Malah sampai ada hashtag save KKI dan macam-macam gitu ya Mas ya. Nah, penasaran nih jadinya, adakah hukum yang membatasi terkait komentar-komentar pedas netizen dari kasus yang kayak gini, Mas? Iya. UU ITE berlaku nggak kira-kira? Sebenarnya gini, ya bisa aja berlaku, cuma kan ya itu tergantung dari orang yang merasa. Nggak mungkin lah public figure itu mau nyerang netizennya sendiri, kecuali memang contoh Rini melakukan pengaduan dan sebagainya, atau kemarin ada case, ya itu tergantung orangnya, tergantung dari public figure-nya. Kalau ngomongin bisa disangkut pautkan ya bisa saja sebenarnya. Cuma urgensinya seberapa penting sih? Gitu. Apakah memang penting atau enggak? Bahkan kalau ngomongin kayak kemarin tuh ada siapa nama artis yang nggak mau disebutin, jadi artisnya yang salah kan? Gitu. Ada nama anak artis yang diikutin sama orang lain, kan jadinya nggak bijak gitu. Jadi memang aspek kalau mau penegakannya itu ya harus dilihat juga. Nggak mungkin lah semuanya netizen. Memang netizennya ada semua, paling juga beberapa, sisanya buat. Iya benar-benar. Bisa juga kayak gitu ya Mas ya. Yes. Oke, ada lagi dari Nimada Anissa. Salah satu stasiun TV di Indonesia mempunyai program di mana mereka menayangkan video-video dari aplikasi terkenal. Salah satunya misal TIK. Apakah itu juga termasuk dalam ranahnya Haki Mas KKI? Iya, apalagi kalau stasiun TV itu soal kekayaan intelektual, wah mereka sangat serius. Mereka itu punya sistem yang bisa mengecek, dan juga mereka punya tim yang bisa melakukan untuk pengecekan. Nah, soalnya apakah mereka melakukan remake ataupun melakukan penayangan dari video lain, pasti sudah melakukan prosedurnya. Gitu, prosedurnya. Dan beberapa juga pasti melakukan misalnya source-nya YouTube atau source-nya dari aplikasi lain. Kayak gitu. Tapi ada beberapa prosedur yang mereka sudah lakukan, nggak mungkin serta-merta mereka langsung lakukan saja gitu. Dan kalaupun ngomongin masalah aplikasi lain, ada video orang yang ditayangkan kembali, kan orangnya jadi terkenal masuk TV. Iya. Terus yang ditayangin videonya terus mau gugat TV-nya, saya rasa sih enggak sih, jarang. Iya. Gitu kan. Ngerasa diuntungin juga soalnya Mas. Iya, benar. Ada lagi dari Mas Arik nih, Mas mau nanya, apakah sebaiknya kita tuh ngedaftarin hak cipta dulu, baru ke publish karya kita untuk menghindari hal-hal yang kayak gini, apalagi kalau kasusnya kayak plagiat kayak gini ya Mas ya. Soalnya kalau udah jadi sebenarnya kita udah punya karya, jadi nggak sabar segera merilis karya kita gitu loh. Sebenarnya amannya kayak gimana sih? Ya, sebenarnya kalau mau ngomongin aman, saya ngelihatnya ada dua hal sih. Kalau ngomongin aspeknya soal lagu ini, soal industri musik, kita ngelihat bahwa publish dulu. Kalaupun nanti diperlukan, itu baru dilakukan pencatatan. Tapi untuk hak cipta lainnya, misalnya seperti buku dan sebagainya, itu bisa secara simultan. Karena kalaupun didaftarkan dulu, prosesnya akan lama. Dan konsepnya hak cipta ini kan beda dengan merek, beda dengan paten. Kalau merek itu dia baru bisa pakai mereknya dia kalau misalnya udah keluar sertifikatnya. Sedangkan sertifikat merek itu dari prosedur pendaftaran 2 tahun. Gitu. Lumayan juga. Tapi kan kalau kita sudah dapat daftarin itu kan setidaknya sudah aman lah. Aman, ya. Nah, beda dengan hak cipta. Kalau hak cipta ini kan dia sudah ketika dipublikasi secara umum, mau lewat media apapun, itu dianggap bahwa perlindungannya sudah
terpenuhi, artinya sudah dimulai pada saat itu. Artinya bisa secara simultan aja gitu Mbak, bisa mana yang duluan itu jadinya nanti kebingungan. Oke, siap. Soalnya kadang kalau kita berbicara tentang karya gitu ya, kapan waktunya merilis, itu kan biasanya kita juga ngepasin banget ada momentumnya, kayak gitu-gitu. Kalau bisa dibilang keburu hilang momentumnya, hal-hal yang seperti itu ya Mas ya. Yes, benar Mbak. Oke. Karena waktunya sudah tinggal sedikit kayaknya, kita sudah hampir 1 jam. Mungkin ini dari pertanyaan terakhir dari lanjutan pertanyaan yang tadi, Mas. Ya. Apakah stasiun TV yang tadi harus meminta izin kepada setiap orang yang mengupload video tersebut, walaupun di TV sudah disebutkan sumber videonya? Dari kasus yang tadi, Mas. Ya, sebenarnya gini, kita lihat juga term and condition-nya ketika memang ketika seseorang itu mengupload sesuatu di sosmed. Jadi ini buat orang-orang ini penting untuk melihat syarat dan ketentuan dari sosial media, mau Facebook, Instagram atau yang lainnya, gitu. Kenapa itu jadi penting? Jadi kita paham, jangan main klik ya saya mengerti aja, enggak. Jadi ketika kita sudah mengupload sesuatu di sosial media, itu secara tidak langsung ada persetujuan kita untuk melakukan menyimpan data di mereka dan mereka bisa mengolah data itu. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah orang stasiun TV itu harus melakukan permohonan izin kepada orang-orang itu? Saya nggak ngelihat itu diwajibkan ya, karena di TikTok tersebut juga. Jadi di aplikasi itu pasti sudah ada persetujuan, itu bisa dilakukan oleh didistribusikan oleh orang lain, dan karena apalagi di setiap fitur aplikasi ada copy link dan sebagainya, artinya sudah ada persetujuan. Dan bagaimana cara kita menghormati, kalau kita stasiun TV untuk menghormati orang lain ya tadi menyebutkan source-nya. Gitu, Mbak Andi. Ini sekaligus mengingatkan saya atau teman-teman Sohibul Ngaluk, Smart People, bahwa pada waktu kita mendaftarkan satu akun sosial media, kita tuh kayak cari yang agree gitu. Yes. Setuju dengan persyaratan ini, agree, udah gitu aja. Iya, jangan dong, kita harus baca minimal yang data privasi, data kita dikemanain, itu biasa ada di bagian-bagian bawah, itu jadi penting. Ya, kalau ngomongin masalah sosmed, apalagi teknologi, menarik lah Mbak Andin. Iya. Kita bikin sesi khusus lagi Mas untuk ngebahas itu. Yes. Oke, terakhir banget nih Mas, satu lagi. Mas, maaf mau nanya, gimana dengan akun-akun yang sebenarnya mereka ngambil potongan-potongan dari acara TV atau dari sosial media lain yang akhirnya digabungin dijadikan satu konten khusus? Sebenarnya hukumnya kayak gimana tuh Mas? Ya sebenarnya gini, kalau ada orang yang merasa dirugikan, itu ya bisa saja sebenarnya untuk melakukan upaya hukum, bisa mengajukan misalnya ke provider sosial medianya, gitu seperti YouTube ini, bisa diajukan untuk di take down kalau ada orang yang merasa dirugikan. Lalu kalau pertanyaannya mengarah itu bisa nggak sih langsung dipidana? Tadi balik lagi, itu nggak bisa langsung, pasti ada proses mediasi. Gitu. Persoalannya adalah orang-orang itu apakah mau untuk menempuh proses itu. Kadang ya wes lah gitu. Ya. Aku terima aja. Iya. Takut sama keribetan ya nggak sih Mas? Kadang kayak gitu, ya udahlah kita mediasi damai aja lah gitu. Yes. Apalagi kalau kita biasa aktif di YouTube, daripada kita ngeliatin video orang lain lebih baik kan kita berkreasi, menghasilkan video yang lebih baik. Benar. Ya. Oke Mas, sambil kita merapping dari keseluruhan diskusi kita malam ini tentang kasus KKY ini, boleh Mas Hari kalau misalnya ada closing statement atau misalnya ada hikmah atau pelajaran apa sebenarnya yang bisa diambil dari kasus ini khususnya untuk para konten kreator atau para entertainer? Ya. Buat konten kreator ataupun entertainer, yang paling penting sih dari case ini kita ngelihat bahwa
kreasi kita itu penting untuk dievaluasi. Pertama, dievaluasi bagaimana originalitas dari kreasi kita. Dan penting juga untuk memahami daripada undang-undang hak cipta yang terkait dengan suatu kreasi. Dan paling penting juga nanti ke depan kalau memang sudah menjadi suatu kebutuhan, itu bisa juga untuk didaftarkan atau kita mengikuti pada tadi label ataupun ke lembaga manajemen kolektif. Dan jika dirasa perlu juga, yaitu nanti baru pada tahapan didampingi. Jadi paling penting untuk bisa memahami, walaupun kita sebagai orang yang kreatif, bisa memahami kebutuhan dari kreasi kita itu apa aja yang terkait itu. Dalam hal ini ya seperti hukum. Ini kan jadi menarik. Ngomongin musik, tiba-tiba nyerempet hukum. Sebenarnya kan kayak gitu. Tapi karena pidananya 4 tahun, lumayan. Kalau pidana 4 tahun tuh biasanya kenceng buat penyidikan. Cuma soalnya bukan itu. Soalnya adalah kalau kita melakukan kreasi, jangan melakukan plagiat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sudah butuh untuk mendaftarkan, ya mulai daftarkan kekayaan intelektual kita. Apapun itu, tidak harus lagu, apapun itu. Dan daripada suatu kreasi, contoh misalnya suatu artis itu kan bisa dari fotonya dia dan sebagainya, itu juga penting. Oke, menarik sekali Mas Hari, sudah terrap dengan bagus. Jadi memang sebagai kita entrepreneur atau konten kreator, penting sekali untuk mengetahui sebenarnya aspek-aspek apa yang kita harus ikuti secara prosedur untuk sebenarnya keamanan kita sendiri. Berkarya boleh, tapi tetap harus ada aturan-aturan dan kita harus mengikuti prosedur dan lebih baik lagi untuk kita bisa selalu evaluasi. Kayak gitu ya Mas ya? Ya, sepakat. Untuk teman-teman Sohibul Ngalup, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman Smart People juga terima kasih banyak waktunya. Malam ini kita sudah bersama-sama mengikuti diskusi seru terkait kasus plagiat dari KKI. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa memberikan manfaat, bisa mengedukasi teman-teman juga terkait apa istilahnya aspek-aspek legal yang mungkin teman-teman juga harus tahu gitu ya. Terima kasih banyak. Ada kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di diskusi atau bincang hukum selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih Mbak Andi.